Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah jam doa Rabu Gereja Baptis Pertama Bandung. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersaat teduh, mari kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur kita boleh memasuki di minggu kedua di tahun 2021. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan pujian Semusim Berlalu. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari ini Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh datang kembali bersekutu bersama-sama Tuhan, meskipun persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan
hanya melalui online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus ada bersama-sama dengan kami, yang terus mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus memuji Tuhan. Kita ada sebab anugerahnya, kita ada karena kasih karunia-Nya. Mari kita menyanyikan pujian ini, ku ada sebab anugerah. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap.
Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sore ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Saya akan bacakan ayat ini. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar mencoba aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu merupakan pedoman, firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hamba, menguasai kita semua, sehingga firman Tuhan bisa tinggal dan menjadi berbuah yang baik dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya dapat kesempatan sore ini untuk membagikan Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Kita belajar di sini bahwa kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 71, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, bagi orang yang sudah mengerti tentang arti hidup di dalam Tuhan, dia akan berkata seperti Daud ini, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu dalam hidupku. Bagi orang dunia, kalau tertindas, itu mungkin sesuatu yang sangat merugikan, mematikan bagi mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan, di balik penindasan itu, ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Makanya pemazmur berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Seringkali kita tertindas karena dosa kita sendiri juga. Contohnya banyak ya. Koruptor harus bertahun-tahun ditahan di penjara karena kesalahan mereka. Tapi kalau karena kebenaran, kalau kita melakukan kebenaran, kita ditindas, berlaku ayat ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kita tahu satu ayat yang paling populer, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau itu karena kelalaian kita, atau karena ada maksud Tuhan di balik semua itu semua nanti akan membawa satu kebaikan. Nah, saya kutip satu kata-kata bijak dari seorang pengusaha yang bernama Marriott. Dia katakan begini, kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin,
semakin kuatlah pohon. Artinya, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri di tengah terpahan angin yang kencang. Teruji karena melalui proses. Kira kita setuju semua, saya ulang lagi ya. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, semakin kuat pohon. Artinya, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri kuat di tengah terpaan angin yang datang. Teruji karena melalui proses. Amin ya. Tekanan, penindasan masalah atau kesulitan, penderitaan dan sebagainya adalah bentuk proses yang terkadang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Saya ingat tahun 96 kami kena tipu. Tapi bukan karena kesalahan kami. Teman gereja datang berbicara kepada saya, bermohon untuk pinjamkan uang sekian puluh juta. Pada saat itu saya sedang membangun rumah kos dan dana yang kami pakai adalah dapat dari pinjaman di BRI. Saya katakan sama dia, waduh, saya nggak punya uang. Nah, dia bilang, saya hanya butuh 8 hari saja. Saya bilang, ya, kami bangun rumah ini juga dari pinjaman di bank. Nah, kalau memang kamu mau pinjam untuk bisnis 8 hari, berani bayar sampai 20%, ada banyak orang-orang yang pinjamin uang seperti begitu di sini. Dan dia bilang, tolong ketemukan saya. Dan waktu itu saya bawa dia bertemu dengan satu keluarga. Saya bilang ini dia mau pinjam uang 8 hari, borohnya mobil. Borohnya mobil, dan singkat cerita uang itu keluar. Tapi pada saat penandatanganan, yang punya uang karena tidak kenal orang ini, dia minta saya yang harus tanda tangan. Dan dengan polos saya tanda tangan. Mobil diserahkan. Ternyata setelah 8 hari, mundur 1 bulan, mundur 2 bulan, mundur 3 bulan. Sebelum dia lari, mobil yang diberikan kepada kami, dia tukar dengan Espas tahun 97. Nah, ternyata waktu dia bilang saya akan ke Jakarta dulu ambil uang, nanti setelah di Jakarta saya kembali, kita tukar lagi mobil ini. Ternyata waktu mobil ditukar, dia ke Jakarta, mobil yang diberikan kepada kita ternyata adalah mobil rental. Singkat cerita, kita tidak temukan dia lagi. Lari dia. Tapi kita dengan polos ingin membantu, menolong pergumulan dia. Tapi dia menipu kita. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Saya harus bayar bunga 1 bulan jutaan. Ya, sekitar 2 juta. 1 bulan, bunganya saja, belum pokoknya. Sampai akhirnya kita putuskan, 1 rumah kami kita jual, dan rumah yang kami tinggal itu di Sarijadi, kami kontrakan per 2 tahun untuk selesaikan utang-utang yang dibawa lari orang itu. Nah, apa yang terjadi? Kita sebagai orang percaya, pasti kita tidak senang. Ya, saya merasa ini saya ditipu, saya ditindas, ya, menderita, harus pindah ke rumah mertua di Pati Ukur. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu kami berdoa, minta ampun sama Tuhan untuk semua pelanggaran-pelanggaran kami, dan akhirnya setelah beberapa tahun, 2 tahun kemudian, suasana diganti, dipulihkan, dan diberkati lebih lagi daripada apa yang hilang. Nah, kita tahu di sini bahwa ketika kita diperhadapkan dengan proses, kebanyakan dari kita
akan mengeluh, bersungut-sungut, marah, kecewa, putus asa, protes menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, semuanya itu adalah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, melatih kita, iman kita, membentuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Ya, pada saat kami mengalami penipuan itu, luar biasa sakitnya hati saya. Sakitnya, kita tidak ada maksud hanya sekedar ingin membantu. Nah, tapi datang beberapa teman menasihati kami, pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kalian di balik ini. Nah, saya dulu waktu masih tinggal di Sarijadi, karena rumah kami di pinggir jalan besar, hampir setiap bulan saya batuk. Karena mobil banyak sekali yang lewat di depan rumah kami. Meja itu baru 5 menit dilap, sudah penuh lagi. Nah, sejak kami pindah ke Gasibu, saya tidak pernah sakit lagi, tidak pernah batuk lagi, dan kami menjadi sehat. Ya, saya tahu kadang-kadang tekanan itu ada maksud Tuhan untuk berbicara kepada kita. Seperti Daud katakan ini, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Adapun masalah dalam kehidupan kita, kita harus melihat itu sebagai satu hal yang positif. Bahwa Tuhan mau, Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Ya. Kalau kita melihat dari sisi positif, tekanan yang ada justru semakin menyadarkan kita akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga hal itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh. Bergantung padanya dan berharap kepada Tuhan, itu hal yang sangat diperlukan. Kita yang belum hidup menyimpang dari jalan Tuhan, kini mulai belajar memiliki penyerahan diri penuh dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat 67, pemazmur memiliki pengalaman hidup yang demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Ayat 67. Jadi selalu ada maksud Tuhan yang ingin disampaikan melalui keadaan yang mungkin tidak menyenangkan dan sangat menyakiti kita secara daging, yaitu supaya kita tidak lagi hidup dalam pelanggaran demi pelanggaran, dan semakin menyadari bahwa selama ini kita telah jauh meninggalkan Tuhan dan hidup sekehendak hati kita. Jadi Tuhan mau melalui peristiwa-peristiwa penindasan yang terjadi dalam diri kita, kita harus berpegang kembali kepada firman Tuhan. Ada masalah, ada jalan keluar. Kalau kita bertobat, Tuhan mengampuni. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan sesuai dengan waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami bicarakan sore ini Tuhan. Biarlah kami juga seperti pemazmur berkata dalam hidup kami bahwa kalau aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mungkin banyak di antara kita, di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada saat ini, mempunyai masalah, mempunyai pergumulan yang mungkin sulit diatasi Tuhan. Tapi ketika kami datang menyerahkan kepada Tuhan, masalah-masalah kami akan
diangkat oleh Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita merespon kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan Kau Sungguh.